Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, kita kedatangan tamu, narasumber yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, salah satu dai yang bergerak di salah satu bidang keagamaan yang banyak dai-dai ini agak menghindari kalau saya lihat, tidak mau masuk ke ranah ini karena memang agak sedikit sensitif dan agak sedikit mengganggu dalam tanda kutip. Kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ustadz Abu Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tema malam hari ini kita akan membahas apa sih itu riba itu? Riba itu apa? Apakah sejenis hal-hal yang dibolehkan atau sejenis apa yang memang riba itu hanya isapan jempol belaka? Kita langsung tanya saya sama beliau. Oke Ustaz. Baik. Antum baru pulang dari luar kota ini? Dari Semeru ya? Masya Allah. Ya, 1 hari dari Semeru, kemudian lanjut ke Ampi-Babo. Ampi-Babo lagi? Ya, Ampi-Babo 1 hari 2 malam, 1 malam 2 hari ya, kurang lebih. Baru 1 malam 6. Baru balik ke Palu. Dan insya Allah akan disibukkan dengan seperti itu. Masya supaya Allah. tidak ada yang sia-sia. Baik Ustaz, kita langsung saja ini. Baik. Jadi jangan ada ditutup-tutup Ustaz. Gas memang. Gas memang. Apa itu riba Ustaz? Iya, bismillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, secara umum semua agama samawi itu melarang riba. Baik dari Nasoro ya, kemudian Yahudi dan semua agama samawi. Semua melarang. Karena memang perbuatan yang merugikan orang banyak. Selain merugikan orang banyak, dia bermasalah untuk dirinya sendiri dan secara umum untuk orang lain. Dari situlah kemudian dilarangnya riba. Baik. Kalau kita mau menarik sejarah ke belakang, kapan munculnya riba itu? Ya semenjak ada transaksi. Ya, semenjak munculnya dinar dan dirham, waktu itu belum ada uang, maka saat itulah muncul kemudian orang memanfaatkan itu. Nah, dari situlah kemudian muncul yang paling pertama mempraktekkan riba ini adalah orang-orang Yahudi. Yahudi ya? Yahudi ya. Ketika masih di Madinah saat itu, mereka lah yang menguasai pasar. Nah, kenapa kemudian dilarang? Apakah efek dari riba ini dahsyat atau tidak sehingga Allah di semua agama kemudian melarang? Karena memang efeknya luar biasa. Salah satu contohnya Ustaz? Contoh ya. Ya, paling kecil, yang paling ringan saja dampak daripada kita misalnya, saya contoh waliyubillah, saya makan uang riba misalnya. Baik. Dampak paling kecil contohnya itu apa Ustaz? Iya, paling kecil itu hadisnya sangat masyhur ya. Kita kan kalau tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa dalil gitu. Nanti dikiranya orang asal ngomong aja. Ya. Jadi Rasul katakan dalam Sunan Tirmizi, ya, dirhamun riba. Ini paling kecil ya. Dirhamun riba. Ya'kulur rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wasalasina zaniyah. Ya, dirhamun riba, 1 dirham dari hasil riba. Ya'kulur rajul, yang dimakan oleh seseorang. Siapapun itu, ya. Laki-laki, perempuan, yang penting dia dimakan orang ya. Wa huwa ya'lamu, dan dia tahu kalau itu dari hasil riba, asyaddu, lebih kejam dosanya. Lebih dahsyat dosanya min sittin wasalasina zaniyah, dari berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 36 kali. Itu yang paling kecil. Paling ringan itu. Paling ringan. Ini masih efek untuk dirinya sendiri. Ya, ini masih efek untuk dirinya sendiri. Kita belum berbicara efek untuk orang lain, negara dan semuanya gitu. Ini masih yang paling kecil. Untuk pribadi berarti ya, untuk pribadi orang yang melakukan itu. Sementara riba ini efeknya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain dan bisa jadi dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi. Dalam hal ini negara. Oh, berarti
dampak daripada riba itu untuk diri sendiri adalah seperti berzina ya. Berzina dengan ibu kandung sendiri. Iya, mungkin sedikit ya. Saya contohkan secara umum yang sering saya sampaikan di majelis-majelis saya itu, ketika hari ini ada orang-orang yang masih bergelut dengan dunia perbankan ya, dan hari ini mungkin dia minjem uang dan seterusnya. Ada satu kalimat yang sering saya sampaikan, bahkan kita pernah ngobrol waktu itu. Saya katakan ketika seseorang hendak meminjam uang ya, meminjam uang kepada salah satu lembaga keuangan. Saya tidak sebutkan nama banknya, intinya bank ya. Bank konvensional tapi. Ya, jelas. Secara umum lah. Karena walaupun bank syariah, selama dia tidak mempraktekkan sesuai dengan syariat, ya tidak syariah. Tidak bisa dibilang syariah juga. Iya. Jadi ketika kita meminjam uang, kemudian oleh pihak perbankan ditanya siapa nama ibu kandung, kan gitu. Saya nggak tahu. Sebenarnya dari situ pemirsa, ketika kita ditanya siapa nama ibu kandung Anda, disitulah semacam persetujuan yang tanpa kita sadari bahwa kita akan berzina dengan orang tua kandung sendiri. Kan di perbankan itu ketika kita pinjam uang nggak pernah ditanya siapa nama bapak kandung. Betul. Kayak gitu kan? Betul. Siapa nama adik kandung nggak, tapi siapa nama ibu kandung. Disitulah kalau kita sadar bahwa saat itu kita sedang melakukan transaksi, bahwa kita akan berzina dengan ibu kandung sendiri tanpa disadari. Dahsyat sekali, itu dosa paling kecil. Sangat perumpamaan paling kecil. Perumpamaan. Dan memang bukan cuma perumpamaan sih, realnya memang begitu. Ya, realnya. Kalau cuma perumpamaan kan berarti nggak ada orang yang begitu melakukan kemudian nggak ada buktinya. Tapi ini real, orang yang sudah melakukan terbukti gitu. Banyaknya kemudian kasus-kasus baik masalah ekonomi atau masalah kekeluargaan efek dari riba ini. Iya. Berarti riba ini mempunyai dampak itu merusaknya pelan-pelan ya, Ustaz? Perlahan. Iya. Nah, kebanyakan sih saya biasa itu lihat-lihat kayak di grup-grup di sosial media itu dijelaskan soal riba, soal bagaimana pinjaman uang dan lain-lain sebagainya itu. Banyak yang nanya, terus solusinya gimana? Kalau kamu cuma ngelarang-larang terus, ke antum nih sampaikan kayak saya, kita hari ini menyampaikan bahaya riba. Terus solusinya gimana? Saya mau buka usaha, saya harus pinjam modal dong. Gimana, Ustaz? Iya. Pertanyaan solusi itu sering saya dapati di setiap majelis. Rata-rata orang, Ustaz, kalau memang ini dilarang, solusinya apa? Maka sebelum saya jawab untuk memberikan solusi, saya tanya kepada orang yang bertanya itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, yakin nggak Allah yang kasih rezeki? Yakin. Pasti jawabannya yakin. Baik, ketika Anda yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, selanjutnya ketika Anda ingin punya usaha, dengan asumsi kalau tidak punya modal besar kemudian tidak usaha, berarti Anda masih lebih takut dan masih lebih percaya kepada logika kita gitu kan, pemikiran sendiri bahwa seakan-akan kalau tidak pakai modal besar, kalau tidak pinjam di bank, nggak besar usahanya. Itu nggak besar usahanya. Sen, nggak seperti itu. Kenyataan real di lapangan itu justru orang-orang yang begini, kita kalau mau usaha gitu kan, kemudian dengan modal yang besar, kita menyalahi sunatullah gitu. Contohnya ketika kita ingin naik tangga gitu kan, itu nggak langsung lompat langsung di atas, enggak, tapi dia step by step, kemudian naik lagi, perlahan-lahan. Dan kalau hari ini ya, kemudian Anda dengan asumsi bahwa saya harus pinjam uang di bank, gitu kan. Saya yakin seyakin-yakinnya, dan ini berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi gitu ya, bahwa Anda mungkin di bulan pertama masih bisa bayar cicilannya. Oke. Karena masih ada sisa dari pinjaman itu gitu kan. Berjalannya waktu makin habis selesai Anda. Nah, itu kemudian yang membuat saya semakin yakin bahwa ketika ada orang bertanya, solusinya apa? Solusi itu hanya bonus dari Allah, gitu kan? Kalau kita fokus sama Allah, apapun jenis usaha kita, baik kita mulai dari yang paling kecil maupun langsung di pertengahan, kalau Allah tidak tolong, tidak akan besar. Sukses gitu. Dan sukses juga itu bonus sebetulnya sih, Ustaz. Itu juga jadi cobaan kan sebetulnya bonus. Ya. Semuanya intinya bonus gitu kan. Jadi ketika hari ini apa solusinya, Ustaz? Solusinya takut kepada Allah. Kapan kita takut kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan umatnya, hambanya ini ketika takut melanggar syariat Allah, kemudian tidak diberikan bisnis yang lancar. Nggak mungkin. Allah selalu memperhatikan kita. Seperti itu. Karena memang apa-apa yang dimulai dengan riba, saya sudah lihat juga sih banyak contoh-contohnya itu. Kalau bukan anak-anaknya durhaka, istrinya durhaka,
suaminya juga durhaka. Baik. Atau semuanya baik, mereka dikasih istidraj. Dan kan ngeri juga itu istidraj ya. Baik. Iya. Iya, jadi dalilnya jelas itu ya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan fadarni, ya, serahkan kepadaku. Siapa yang diserahkan kepadaku? Kepadaku di sini adalah Allah. Ya. Al-Qalam ayat 44 atau ayat 55 ya. Fadarni, serahkan kepadaku wa ma yukadzibu bihadzal hadis. Orang-orang yang mendustakan tentang hadis dan ayat yang melarang riba gitu kan. Ini perkataan Allah ini ya. Maka kemudian sanad tahrijuhum, aku akan timpakan kepada mereka. Aku akan jadikan, ini maknanya luas dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya luas. Allah akan timpakan keluarganya, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, anaknya sakit, bisnisnya hancur, bisnisnya kebakaran, rumahnya kebakaran, anaknya meninggal dan seterusnya. Jawaban Allah dalam kalimat selanjutnya, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya hari ini ketika Anda kemudian masih bergelut dalam riba, kemudian tiba-tiba anak sakit, kadang kita merasa, ini kan sakit biasa. Belum tentu itu biasa teguran dari Allah. Atau mungkin tiba-tiba ya, tubuh kita tiba-tiba langsung drop. Bisnis si tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba dirampok orang gitu kan. Mau kendaraan tiba-tiba dicuri gitu kan. Ya, kemudian tiba-tiba istrinya kok selingkuh gitu kan, atau suami tiba-tiba selingkuh dan seterusnya. Itu sebenarnya teguran Allah. Kalau kita mau koreksi diri, oh jangan-jangan ini efek dari riba. Dan memang betul, ayatnya jelas. Allah tegur itu lewat ayat-ayat. Seperti itu. Makanya jangan sekali-kali, jangan istilahnya coba-coba gitu ya. Iya, jangan apalagi coba-coba. kepikiran, Masya Allah. Kemarin ada yang tanya dari Cilacap ini, ada konsultasi dari, jauh sekali orang konsultasinya. Saya di Palu, orang dari Cilacap gitu ya. Ustadz, bagaimana ketika saya ingin punya rumah, tapi dengan sistem riba lewat perbankan? Saya bilang, Anda yakin nggak sama Allah? Dan Anda berani nggak menentang Allah? Dalam Al-Quran jelas-jelas Allah katakan, fa'ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rusuli. Jika engkau masih melakukan itu, atau jika engkau tidak mau dengar dengan apa yang saya sampaikan, kata Allah, fadanu, kabarkan kepada mereka biharbi minallahi wa rusuli. Allah dan Rasulnya menantang perang dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa kelak di hari kiamat, ketika yang lainnya antri di padang mahsyar ya, antri yang amal belum jelas ini, tiba-tiba orang yang melakukan riba ini disingkirin. Bisa ya? Iya, disingkirin. Ya itu kehendak Allah kan gitu kan. Disingkirin kemudian dipakein pakaian perang. Dan di sana kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, suruh mereka berperang melawan aku, melawan Allah. Kira-kira siapa yang menang? Ya logikanya jelas lah. Kita apa saja dikasih sewa, apa saja kita cuma pinjem kan, cuma dipinjemin aja. Itu. Maka janganlah coba-coba gitu. Terlalu banyak ayat dan hadis mengancam itu. Berarti riba ini bukan solusi. Bukan solusi, tapi memang penyakit. Penyakit ya? Iya. Kenapa hari ini kemudian orang masih melakukan riba? Karena dia takut miskin. Ya itu betul. Kenapa dia takut miskin? Karena dia merasa bahwa segala sesuatu harta yang dimiliki itu efek dari kerja kerasnya. Berarti kalau kita sudah berpikir bahwa setiap aktivitas kita, bisnis kita, karena kita, berarti sama kita dengan korun. Atau dalam Al-Quran terjemah bebasnya, sesungguhnya aku melakukan ini, bisa melakukan seperti ini karena kepintaranku. Berarti kan jadinya kita seperti korun, nimbun harta yang banyak-banyak, akhirnya tenggelamkan sama hartanya. Nah itu, tinggal tunggu saja kita ditenggelamkan dengan hartanya. Mumpung belum ditenggelamkan, taubat memang. Betul, Ustaz. Dari sekarang. Berarti dampaknya riba itu mulai dari diri sendiri juga besar. Nah, seperti antum jelaskan tadi di awal, dampaknya itu luas, lebar. Salah satu contohnya, Ustaz, misalnya ke pemerintah, apa sih dampak dari riba tersebut itu? Baik. Jelas pemerintah atau sebuah negara itu rakyatnya kan menginginkan negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, atau istilah lain baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, negara yang istilah Jawanya itu gemah rifah loh jinawi gitu kan. Nah, itu kan cita-cita bersama. Ya. Dan cita-cita bersama itu berarti kan suatu negara berawal dari komunitas kecil, yaitu keluarga. Apabila keluarga tidak dibangun dengan harta yang halal, berarti kan berantakan. Nah, katakanlah salah satu, baik dia seorang menteri, baik dia seorang pejabat tinggi, baik dia seorang presiden, kan berawal dari ruang lingkup rumah. Ya, baik. Ketika dalam ruang lingkup rumah dia ternyata tidak paham dengan agama,
wabil khusus masalah riba. Maka ketika dia memimpin suatu negara, ya kita dari kecil lah ya, dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, gubernur sampai akhirnya kepala negara, karena tidak ada konsep agama yang jelas padanya, apalagi sudah tidak bisa membedakan harta halal dan harta haram, maka efek ketika dia memegang suatu negara, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Baik keuntungan itu mungkin dia niatkan untuk memperbaiki negara, tapi kalau berasal dari harta yang haram, maka semuanya akan berantakan. Dan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sayati 'alan nas zamanun, akan datang nanti sekelompok manusia di akhir zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, yang ketika dia mencari harta, dia tidak pikirkan lagi aminal halal aminal haram, dari jalan halal atau dari jalan haram. Kapan itu? Hari ini. Makanya coba perhatikan hari ini negara kita. Saya tidak berbicara negara secara umum. Ya, secara umum ya, walaupun negara kita yang sama-sama kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita ada di dalamnya, secara tidak langsung kita juga ikut andil, ya, dalam artian ikut andil bagaimana kemudian negara jadi begini. Berarti efek dari siapa? Efek dari orang-orang yang masa bodoh dengan agama. Tidak mau tahu, tidak mau belajar. Tidak mau tahu. Akhirnya efeknya apa? Negara sering kali diberikan ujian dengan musibah. Coba Anda bayangkan kemarin. Betul. Saya proses berangkat ke Lumajang itu banjir di Makassar, banjir di Goa. Mundur lagi dulu, Ustaz. Januari awal tahun, Mamuju, gempa. Itulah kalau kita nggak mau narik nih ya. Ini kan narik yang kemarin aja. Kemarin aja lah ya. Tapi kalau narik 1 tahun ke belakang, masya Allah, afwan ya. Saya hanya wasilah saja gitu ya. Sebelum gempa Mamuju, saya isi seminar nasional ya, bahkan isi kajian subuh di Masjid Asyuhada. Ya, masjid besarnya. Waktu itu subuh saya isi, saya katakan kepada jamaah, khususnya jamaah di situ dan secara umum karena live masyarakat Mamuju. Saya katakan waktu itu salam sebuah hadis yang masya Allah, hadis ini sering saya bawakan, bahkan kemarin di Lumajang juga saya bawakan. Ya, bagaimana bunyi hadisnya? Ijtanibu sab'an maubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Dan ini sering saya sampaikan, dan saat itu saya sampaikan di Mamuju. Saya katakan kepada warga Mamuju saat itu, kalau Anda ingin mengundang bencana datang ke Mamuju, lakukan 7 dosa besar ini. Saya nggak akan bahas semuanya, cuma gambarannya saja ya. Yang pertama syirku billah, nanti akan larinya ke riba ini ya. Yang pertama syirku billah, yang kedua sihir, kemudian yang ketiga qatlun nas, membunuh manusia, dan yang keempat aklur riba, memakan riba. Saya nggak akan bahas yang kesananya lah, karena masih terlalu kecil. Tapi ternyata poin 4 ini yang paling besar, dan ternyata riba itu menduduki posisi keempat. Bayangkan. Dan makanya waktu setelah kejadian itu saya berpikir, kemudian kan biasanya di story itu Facebook, kan disampaikan lagi postingan yang sebelumnya gitu. Jadi saya sampaikan, sebelum bencana, saya sempat sampaikan ini. Walaupun ini mungkin hanya wasilah saja. Saya bukan mencocok-cocokkan. Bukan cocokologi lah. Bukan cocokologi. Tapi memang ini perintah Allah. Saya sampaikan, kalau ingin datang bencana, lakukan 7 dosa besar ini. Kalaupun ternyata 7 dosa besar ini tidak antum lakukan semua, minimal dari mulai sihir, syirik, kemudian membunuh manusia, dan riba. Dan itu dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah, 4 ini, Masya Allah, tidak bisa kita hindari. Tidak bisa. Dan kita akan sering melihat orang melakukan itu, dan kita biasa saja. Bayangkan, di sini dibutuhkan dai yang komitmen menyampaikan bahwa ini nggak boleh, ini boleh. Harus berani memang. Harus berani. Konsekuensinya ya begitulah. Bersama. Ya, betul. Oh, berarti riba ini betul-betul memberikan dampak yang sangat luar biasa ya, dampak negatif, tapi lebih negatif. Nggak ada positifnya, nggak ada positifnya. Terus Afwan, saya pernah dengar itu di Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya, berapa itu? Bagaimana saya lupa bunyinya. Dibangkitkan dalam keadaan gila. Itu gimana bunyinya? Seperti orang gila. Seperti orang gila. Sebenarnya nggak terlalu, kalau saya melihat, walaupun secara umum ayat ini namanya ayat pasti mengancam. Tetapi ancaman orang gila ini tidak ada, lebih keras lagi gitu kan. Tadi yang paling kecil aja sudah sendiri udah keras sekali. Di surat Al-Baqarah juga, di ayat yang lain juga lebih fatal lagi gitu kan. Di sambungannya ayat itu bunyinya seperti ini. Waman ada. Gitu kan? Waman ada. Faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Itu sambungan dari ayat itu, ya. Kalau tadi cuma bangkit dalam keadaan sengkoyongan seperti orang gila, orang tidak takut. Dengan ancaman itu orang tidak takut.
cuma orang kaya orang gila aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu kan. Tapi kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan wa man ada, dan barang siapa masih melakukan itu, faulaika ashabun nar. Sesungguhnya mereka adalah sahabatnya neraka. Di makna mereka akan masuk dalam neraka. Mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal dalam neraka. Walaupun tidak selama-lamanya, karena kalau selama-lamanya kan pelaku syirik. Ya, pelaku syirik itu selama-lamanya. Tapi kalimat kekal versinya Allah ini luar biasa. Kita nggak tahu. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia gitu. Aduh. Nah sekarang kalau Allah katakan dalam ayat ini, hum fiha khalidun, mereka yang melakukan dosa riba ini di dalam neraka itu khalidun, kekal. Kita mau apa di sana? Gitu kan? Kekal ini. Jadi kalau ancamannya cuma ayat tentang sengkoyongan sebagaimana orang gila, orang masih menganggapnya biasa. Dipandang enteng ya, masih. Tapi kalau langsung ancam neraka, dan kalau di sana di dalamnya itu lama, Anda mau apa? Tapi apa namanya, masih banyak juga sih orang nggak takut juga dengan neraka, Ustaz. Masih pandang enteng juga banyak. Lawang dikasih hadis penjelasan soal yang paling ringan saja, seperti menzinai ibu kandung sendiri. Ibu ini loh. Iya. Yang lahirkan kita itu aja mereka masih nggak takut. Iya, jadi sebenarnya begini kok. Jadi kenapa hari ini kemudian orang sebagian belum takut? Kita tidak bisa menyalahkan dia juga secara umum gitu kan? Iya. Kita kembali juga kepada para dai, gitu kan? Apakah sudah sampai kepada mereka secara tegas itu, gitu kan? Kalau memang belum sampai, dan mereka kan begini kebanyakan orang-orang yang hari ini masih bergelut di kubangan hitam riba ini di perbankan ya. Itu kan sering menghindari kajian-kajian muamalah. Itu. Selain sering menghindari, dan memang jarang kajian muamalah. Afwan, saya potong, Ustaz. Baik. Ada kajian muamalah tapi versi mereka di bank. Ada. Iya. Jadi jangan bilang mereka enggak menghindari, mereka datang tapi yang membolehkan riba. Oh iya. Ada dai-dai begitu, dai sesat ada itu. Iya. Itu jadi, jelas itu. Pemirsa, ya betul juga dikatakan Coach ada Jeffrey itu ini. Disiapkan sama banknya. Jadi pegawainya itu ikut kajian riba yang membolehkan riba. Dalilnya wallahu alam, siapa yang kasih juga nggak ngerti. Iya, memang secara umum jangankan masalah riba, syirik pun bisa jadi boleh gitu kan, tergantung dari ustadz atau orang yang sesuai dengan pesanan gitu ya. Dan memang pernah kami alami nih ya. Jadi kurang lebih mungkin sekitar berapa tahun silam gitu kan, ketika kami lagi jos-josnya di Kota Palu ini, dakwah tentang riba dari masjid ke masjid dan seterusnya. Kemudian muncul itu dari salah satu lembaga keuangan resmi plat merah ya, yang instruksinya langsung dari pusat gitu kan. Surat edarannya itu tidak saya sebutkan merek. Surat edarannya itu bilang semua unit, semua dari mulai cabang sampai unit ya, itu harus bikin kajian setiap hari Jumat. Undang ustadz-ustadz yang tidak, maksudnya gini, berseberangan. Yang membolehkan riba. Dapat nggak kira-kira? Dapat. Ya, cuman buat makan ya dapat. Dan memang dapat ustadz-ustadz yang seperti itu dapat. Masuk lagi dalilnya itu menjual ayat-ayat Allah ya. Iya. Ini begitu kok. Jadi memang apa ya? Setiap kebatilan pasti akan selalu beriringan dengan kebaikan. Jadi kalau hari ini ada ustadz-ustadz yang mendakwakan tentang haramnya riba, maka akan ada juga ustadz-ustadz yang membolehkan riba. Itu sunatullah yang seperti itu. Tinggal bahasa kitanya, baku kuat kita ini. Iya, betul. Baku kuat. Siapa yang kuat? Bertahan. Betul. Seperti itu. Karena memang ketika kita berhadapan dengan para pelaku maksiat, ya setiap hari setan atau jin itu pasti akan terus mendakwakan itu. Jadi orang-orang yang sudah punya ilmu pun tidak boleh capek ya, artinya tidak boleh takut atau putus asa mendakwakan ya kebenaran sesuai perintah. Betul. Ya jadi Allah. Konsekuensi pemirsa ya, kalau Anda sudah mencelupkan jiwa dan raga Anda untuk dakwah ini, untuk menebarkan kebaikan, memahamkan syariat, maka jangan mundur gitu ya. Kapan kita mundur, maka siapa selanjutnya dakwah yang mengemban dakwah ini. Walaupun kita tidak ada, dakwah tetap jalan. Tapi minimal dengan adanya Anda bertambah personil, bertambahnya orang-orang yang mendakwakan. Betul, Ustaz. Seperti itu. Jadi mungkin sekian Ustaz bincang-bincang ringan kita. Insya Allah akan ada season kedua sama beliau, akan lebih kita kupas soal riba ini lebih dalam lagi. Nanti masuk ke perbab atau per kasus gitu. Boleh, kita bahas per kasus masih umum ini. Masih umum, kita bahas secara umum ini. Saya mau lihat, kami juga mau melihat Ustaz, respon daripada
penonton-penonton kita ketika membahas riba ini bagaimana. Karena ya kita tahu sendirilah pada zaman fitnah seperti ini memang harta haram tuh lebih banyak dinikmati, lebih banyak diminati daripada harta halal. Karena memang cari harta halal pada zaman-zaman seperti ini memang sulit. Gitu. Baik, demikian bincang-bincang santai saya bersama Ustadz Abu Umar. Alhamdulillah ringan tapi berat. Artinya banyak sekali makna yang bisa diambil daripada yang beliau sampaikan barusan. Mungkin demikian dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami. Oh ya, beliau ada channel YouTube juga. Boleh di-subscribe untuk lebih fokus membahas persoalan riba. Boleh, Ustaz? Iya. Pemirsa, jangan lupa di bawah ini link channel kami, Abmar TV. Kita membahas setiap jengkal masalah muamalah itu di Abmar TV. Insya Allah silakan subscribe. Ini bagian dari menyebarkan kebaikan dan memahamkan syariat. Insya Allah. Nah, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.